Halo pemirsa Auto Driver, dengan alam Indonesia yang begitu variatif, wajar kalau SUV adalah salah satu pilihan favorit di Indonesia. Dan ini adalah jagoan terbaru dari Chevrolet, yaitu Chevrolet Trax yang akan masuk di pasar compact SUV yang sebenarnya dirajai oleh Honda HR-V. Mobil ini sebenarnya sudah diperkenalkan di dunia sejak tahun 2013 lalu, tapi baru tahun lalu 2015 akhir diluncurkan secara resmi di Indonesia. Dan kalau Anda bertanya kenapa kami lama sekali mengetes Chevrolet Trax, karena bahkan pada saat kami mengetesnya di bulan April 2016 ini belum tersedia unit tes resmi. Kami pun akhirnya baru bisa mendapatkan unit contoh yang sebenarnya ini masih plat putih. Untungnya kami diizinkan untuk membawa keluar dan kami bisa melakukan tes komprehensif terhadap mobil ini. Kita lihat apa saja yang ditawarkan mobil ini dan mungkin itu bisa mengejutkan Anda. Kejutan pertama datang dari balik kap mesin karena dia adalah satu-satunya pemain di kelas compact SUV yang menggunakan mesin turbo. Kapasitasnya 1400 cc dan menghasilkan tenaga 140 HP dengan torsi 200 Nm yang sudah didapat sejak 1850 rpm. Jelas dia di kelasnya yang lawan-lawan lainnya ada 1500 cc normally aspirated, dia adalah kontestan yang paling bertenaga. Bukan itu saja, dia memiliki air intake itu cukup tinggi, terletak di atas. Jadi kalau misalnya banjir sampai 50 cm saja, sampai di setengah bumper, itu secara teoritis dia tidak akan membahayakan mobil ini. Mesin ini dengan tenaga sebesar itu menyalurkan tenaganya ke roda depan lewat transmisi 6 speed. Artinya juga ini hanya bisa disaingi oleh Ford EcoSport transmisi 6 speednya. Namun memang karena mesin ini turbo, dia mensyaratkan oktan 95. Untungnya saat ini antara oktan 95 dan oktan 92 itu tidak terlalu jauh harganya. Tampang depannya sesuai ciri khas Chevrolet, yaitu tegas ke bawah, tegak. Mungkin bukan selera semua orang dan mungkin juga tidak terlalu aerodinamis, namun setidaknya mobil ini menunjukkan identitasnya sebagai Chevrolet. Lampunya sendiri dia belum HID, dia masih halogen biasa, tapi dia sudah dilengkapi DRL. Walaupun sayangnya DRL-nya belum LED tapi masih berwarna kuning dan itu juga bukan selera semua orang. Fog lamp hadir sebagai standar, kemudian lip spoiler ini juga hadir sebagai standar walaupun meskipun ground clearance mobil ini cukup tinggi karena lip spoilernya rendah sehingga ini yang kadang-kadang suka mentok ketika kita mau naik ke tanjakan yang cukup curam. Untungnya lip spoiler ini bisa dilepas kalau Anda ingin ke medan yang cukup berat karena dia tidak terintegrasi dengan bumper. Dari samping tongkrongan mobil ini terlihat gagah, utamanya disebabkan oleh penggunaan pelek berukuran 18 inci yang merupakan terbesar di kelasnya dengan ban berukuran 215 mm dan aspek rasio 50. Ground clearance-nya sendiri juga lumayan tinggi dengan 181 mm yang artinya dia setara dengan Honda HR-V. Ada dua varian dari Chevrolet Trax, yaitu LT dan LTZ. LTZ adalah tipe termahal seperti unit tes kami ini. Walaupun memang di bagian belakang tertulis LT karena ini unit contoh dari luar negeri. Trim seperti ini LT di luar negeri, tapi di Indonesia adalah LTZ yang termahal. Kemudian di lampu belakang hanya ada satu lampu mundur seperti layaknya mobil Eropa, sehingga di sisi yang satunya lagi posisi lampu mundur itu bisa ditempati oleh fog lamp belakang yang memang itu sudah menjadi standar bagi mobil-mobil yang dijual di Eropa. Bumpernya ini menandakan gagah dengan hitam doff, tapi ini ada repotnya karena kalau keserempet atau lecet itu tidak bisa dicat. Dicat tidak akan sama hasilnya karena ini memang bumper tanpa cat. Jadi kalau Anda tertabrak atau terserempet, Anda harus mengganti bumper utuh kalau mau lihat tampilannya bagus kembali. Kemudian untuk wiper belakang, ini wiper belakang bentuknya sangat rapi dan istimewanya adalah kalau kita hujan, kita menggunakan wiper depan, kita tidak menggunakan wiper belakang, pada saat kita masukkan mundur dia otomatis menyala dan membersihkan kaca. Untuk bagasinya dia memang tidak sebesar Honda HR-V tapi masih lebih besar daripada Ford EcoSport. Kemudian kalau Anda ingin meletakkan barang lebih banyak, Anda bisa melipat bangkunya ke depan dan bangku tengah ini itu bisa dilipat secara rata sehingga membuat kepraktisannya cukup baik. Di bawah deck itu masih ada lagi space tersisa cukup besar karena
Mobil ini menggunakan ban serep temporary yang berukuran hanya 125 mm, tapi sekali lagi itu hanya temporary, tidak bisa digunakan terus-menerus. Kemudian di kanan ada storage untuk menyimpan tools atau barang-barang yang Anda bawa terus. Dan dia ada deck yang ini menjaga privasi dan akan mengamankan barang Anda pada saat Anda parkir di tempat yang rawan, Anda membawa barang berharga, Anda bisa taruh di bawah dan ini akan menutupi dan membuat pencuri akan susah untuk mengambil barang Anda. Oke, kita ke bagian dalamnya. Dia belum keyless smart key seperti HR-V atau EcoSport, jadi masih pakai kunci konvensional. Oke, langsung di dalam itu Anda bisa lihat dashboardnya. Dashboardnya oke lah, biasa saja, tidak terlalu jelek tapi juga tidak terlalu istimewa. Untungnya memang dia sistem head unitnya itu sudah integrated sehingga tidak terkesan seperti aftermarket seperti yang Anda bisa jumpai di Honda HR-V misalnya. Material dari dashboard ini keras semua, plastik keras dan tidak terlalu tebal ya plastiknya. Tapi memang Anda akan mendapatkan material empuk di sandaran tangan. Kemudian karena dia warnanya juga gelap, itu tidak terkesan murahan, apalagi juga beberapa plastik di transmisi dan di dashboard tengah ini dicat metalik sehingga tidak bisa terlalu dikomplain. Sunroof itu adalah standar di tipe LTZ, serta mobil ini memiliki 6 buah airbag, 2 di depan, 2 di tirai dan 2 di samping. Itu membuat mobil ini mendapatkan bintang 5 crash test di Euro NCAP, bukan Asian NCAP tapi Euro NCAP. Dari posisi mengemudi, dia juga ergonomis karena dia setirnya bisa di setel baik tilt maupun teleskopik dan Anda juga bisa melakukan penyetelan tinggi tempat duduk maupun kerendahannya. AC belum menggunakan digital, dia masih manual. Memang lebih mudah pemakaiannya karena Anda tinggal meraba untuk mengoperasikan, tapi tidak terlihat modern seperti rivalnya dari Ford maupun dari Honda. Sedangkan untuk lampu sendiri di sebelah kanan ada untuk meredupkan atau menerangkan instrumen, serta juga disediakan untuk level naik turunnya lampu depan. Posisi duduk di Chevrolet Trax kian ergonomis berkat penerapan headrest yang bisa disetel maju mundur. Ini juga merupakan satu-satunya di kelasnya. Di depan adalah posisi duduk saya. Dan Anda bisa lihat memang tidak tersisa banyak lagi space, kepala juga tidak, memang masih memadai karena tidak ada mentok sama sekali. Dan untungnya di bawah bagian bawah ini masih ada celongan yang lumayan besar sehingga kaki bisa cukup lurus ke depan. Namun memang duduk belakangnya ini tegak, dia tidak seperti HR-V yang bisa direbahkan. Dia tidak fleksibel. Namun kalau berbicara fleksibel, berbicara masalah tempat penyimpanan, disitulah baru fleksibilitasnya luar biasa. Karena mobil ini itu memiliki tempat penyimpanan tertutupnya ada 4. Tempat penyimpanan terbukanya ada 16. Kemudian cup holdernya itu ada 10. Kenapa tempat penyimpanan terbuka bisa sampai 16? Karena di tiap pintu itu ada 3 tingkat. Jadi di tiap pintu sudah ada 3. Artinya di semua pintu ada 12 ditambah lagi di konsol tengah. Kepraktisan penyimpanan barang seperti itu hanya bisa dikalahkan oleh sebuah MPV. Lantas, yang satu yang tidak ada di rivalnya atau bahkan sebagian besar atau bahkan semua mobil di Indonesia adalah soket listrik. Ini adalah soket listrik AC 230 volt yang artinya dia itu sama dengan listrik di rumah. Ini berguna buat mengecas laptop atau mengecas handphone. Atau kalau liburan Anda bisa bawa rice cooker, memasak air, bisa. Satu yang disayangkan, spion mobil ini belum bisa dilipat secara elektrik sehingga akan merepotkan Anda untuk melipat spion, apalagi kalau Anda harus melipat spion yang di sebelah kiri. Menurut kami mobil ini cukup istimewa dalam hal mesin, penggerak, serta fitur yang diusungnya. Bagaimana dengan rasa pengendaraannya? Kami pun langsung menjalankan mobil ini ke jalan raya.
Walaupun tongkrongannya tinggi, secara mengejutkan Trax cukup menyenangkan di jalan raya dengan pengendalian yang stabil dan presisi. Bukan hanya pengendaliannya yang bagus, tapi kami juga sangat menyukai karakter bantingan suspensi yang dewasa seperti mobil Eropa. Sedikit firm, tapi mantap dan tetap nyaman. Itu yang tidak didapatkan di rival-rival lainnya. Apalagi dalam kondisi standar, mobil ini juga sudah dilengkapi dengan electronic stability system yang membuat Anda lebih percaya diri untuk mengendarai mobil ini di kecepatan tinggi. Pada saat Anda berhenti di tanjakan, mobil ini juga sudah dilengkapi dengan hill start assist. Tapi yang istimewa, pada saat Anda menurun curam, mobil ini memiliki hill descent control yang akan mampu menjaga kecepatan dari mobil supaya aman. Dan itu adalah fitur mobil premium yang tidak dimiliki oleh rival lainnya. Tapi bagaimana dengan performanya? Karena itu adalah pertanyaan banyak orang, mengingat mobil ini mengklaim tenaganya adalah terbesar di kelasnya dengan mesin turbo. Mari kita adu dengan rival-rivalnya. Tidak susah sama sekali untuk Trax menang di pertandingan tadi. Yang kedua memang adalah Outlander Sport karena dia 2000 cc, tapi yang lainnya tertinggal jauh, dan yang paling lambat di tes tadi adalah Ford EcoSport. Tapi buat apa saya ngomong Ford EcoSport dari tadi? Karena ya itu mobil memang enak untuk dikendarai, fiturnya juga lumayan lengkap, tapi saya tidak mungkin merekomendasikan Anda mengingat ATPM-nya sendiri belum ada kepastian sampai sekarang siapa yang nanti akan memegang keagenan Ford di Indonesia. Jadi sebenarnya lawan dari Trax ini secara real adalah Honda HR-V. Sekarang kita bicara angka. Anda tadi sudah lihat mobil ini menang drag race, tapi berapa sebenarnya figur akselerasinya? Hasil tes kami sendiri dengan menggunakan alat Trace Logic berbasis GPS, 0-100 km per jam tuntas dalam 9,9 detik. Artinya dia satu-satunya di kelas yang bisa berakselerasi 0-100 di bawah 10 detik, dan itu artinya setara dengan Mazda CX-5 yang bermesin 2000 cc. Untuk konsumsi bahan bakar sendiri dia so-so, dia tidak terlalu hemat, tapi masih dalam batas toleransi. Di dalam kota dia 10,3 km per liter, sedangkan di rute tol berjalan konstan 90-100 km per jam itu dia mencatat 16 km per liter. Spion mobil ini menggunakan sistem elektrokromatik. Dia ada sensor kecil di tengah, dia mendeteksi cahaya dari belakang sehingga bisa meredup atau menerang secara otomatis tergantung cahaya lampu dari belakang. Fitur yang biasanya hanya ada di mobil Eropa premium. Suasana berkendara makin mengasyikan dengan panel instrumen perpaduan antara digital dan analog yang terlihat modern. Kemudian yang paling istimewa adalah sistem multimedianya yang mereka sebut sebagai MyLink. Sistem ini mampu mengkoneksikan gadget Anda dan mampu memutar lagu dari gadget, kemudian juga mampu mengakses radio internet. Bahkan bila gadget Anda adalah iPhone, dia juga sanggup terkoneksi dengan Siri sehingga Anda bisa melakukan perintah suara via tombol di setir. Anda lapar, Siri akan menunjukkan tempat makan terdekat. Begitu juga kalau Anda kehabisan bensin atau Anda mencari point of interest lainnya, Anda tinggal melakukannya dengan perintah suara yang sangat mudah. Kamera mundur Trax dilengkapi dengan guidelines dan juga Anda bisa mengatur terang atau gelapnya. Harga mobil ini di tipe termahalnya adalah 291 juta rupiah, dia range-nya dari 260-an juta rupiah, yang artinya dia setara dengan rival lainnya. Tapi dengan tenaga yang paling besar, pengalaman menyetir yang sangat mengasihkan, serta fitur-fitur yang sangat banyak yang tidak dimiliki oleh banyak rivalnya, membuat mobil ini memiliki value for money yang sangat baik. Memang jaringan purna jualnya tidak akan sebaik Honda, namun bila di kota Anda purna jual Chevrolet itu bukan masalah, maka mobil ini sangat layak Anda pertimbangkan. Begitulah kesimpulan kami mengenai Chevrolet Trax terbaru ini. Jangan lupa klik like, juga komen, kami ingin mendengar komentar Anda mengenai mobil ini.
Kemudian subscribe bila Anda belum subscribe, dan jangan ragu main-main ke website kami di www.autodriver.com. Terima kasih sudah menyaksikan, sampai jumpa di review kami selanjutnya.